Kalau daun kayu tu bisa jadi duit tu. Kata dia kan, coba ambil daun kayu tu. Dah dia apa-apa dia gosok-gosok di gini. Pergi belanja dengan Cina. Tu memang Pak, apa dia? Pasuk dekat ujung senjata, nak congkel mata dia. Taruh begini, jadi abu dia. Serrrr. Ini bukan manusia, hantu kata dia. Dia sembah dia untuk itu pula. Hidup ini ada tanda-tanda yang kita harus pegang. Apa kalau kita buat, ya Allah aku ni buat salah tu tidak? Kan gitu. Kita baca kitab kadang-kadang kitab tu bermacam-macam, saya bilang kan. Bunyinya saya bilang. Tapi kalau orang tua tak bisa kita lawan, saya bilang. Karena dia betul-betul salah, benar, kan gitu kan. Apalagi ya Pak dia menyakitkan hatinya. Wah, dosa besar kita. Jadi kalaulah kita tadi semata-mata Allah, berarti kita dosa besar terhadap orang tua tak salah. Saya bilang kan gitu. Kalau kita nak cari malaikat, kata kita tak nampak. Kan gitu kan. Jadi kita banyak betul alasan, saya bilang. Dan depan mata tu tak mau, saya bilang. Inilah yang kadang-kadang kita berfikirkan jauh betul darinya. Maka itulah dengan adanya itu tadi rupanya Allah tadi berikan saya tadi peluang untuk berangkat umrah 2015 tadi. Itulah baru saya mohon. Orang-orang yang ingat dengan sisih ini, para nabi, para wali Allah ini, Masya Allah cahayanya luar biasa. Jadi solat mereka itu mengeluarkan cahaya. Karena mereka itu setelah solat kan mengirimkan fatihahnya. Jadi kalau kita Melayu ini agak beda bahasa saja. Kan gitu kan. Si Abdul Qadir betul, tetapi kan ada tambahan-tambahan baru saya kata, oh begini. Itulah tadi. Kelebihan-kelebihan itu ada tersembunyi. Tak salah dikata pantun tadi. Kalau kita nak cari kan tak dapat. Tapi dia datang sendiri. Betul ya. Tuntun paku cari paku katanya. Paku ada di tepi seberang. Tuntunlah aku, carilah aku. Aku di tengah-tengah. Datang. Ya kan gitu kan. Begitu. Baru kita tahu, oh ini tambahannya. Oh ini harus dikurangkan. Kan gitu. Jadi disitulah sebenarnya saya bilang, kalau guru bilang, ilmu yang kita pelajari itu dengan guru, kemudian banyak ilmu yang datang nanti. Betul cakap dia. Kenapa dia bilang? Kalau tak ada yang datang, kita tak tahu yang mana benar, mana salah. Kayak gitu. Kalau dia lari daripada aliran yang kita ikuti, maka jauh lagi dia. Tapi kalau dia memang itu aliran yang kita ikut, bagaimana yang kita ikut, itu yang dibawa oleh mereka, pasti masuk. Maka masuklah dia ke kalbul kita. Itulah indahnya sebenarnya. Maka saya bilang dengan saudara saya di Kampung Teri ini, kalau kalian tidak selamat, laksanakan itu. Kalau tidak, besar kemungkinan harapan kita tipis. Saya bilang kan, kenapa kampung ini beda nih Pak dengan kampung lain. Pesan guru hanya itu saja untuk bertahan di Kampung Teri. Soal masalah rezeki dia bilang tak usah takut. Kalau itu dilaksanakan. Tapi kan sayang, orangnya ramai tapi tak mau bersyukur, saya bilang. Rezeki dah aku semangat. Begitu tarik sedikit, sibuk dia kan tak ada rezeki kata dia. Saya bilang macam mana nak ada rezeki ibarat buah kamu jolok terus. Harusnya buah itu joloknya tunggu masak. Kan gitu. Kalau kita jolok dia masih mentah, mungkin kita buat jeruk kalau umpama dia kan pelam. Tapi kalau kita jolok yang belum masak itu nunggu ke masak, wah itu tak betul lagi lah itu. Kayak gitu. Jadi maka itulah saya bilang, jangan salahkan pohon itu, jangan salahkan buah itu. Pohon itu dan buah itu sudah diberitahu oleh orang tua kita. Masaknya bagaimana, dia muda macam mana, kayak gitu. Ini dah ada ilmu, saya bilang. Dia beramal, kita tidak. Ini aneh, saya bilang. Inilah yang susahnya. Oh ya, ini sebenarnya kalau menurut pendapat saya pada malam hari ini, kita ini perpaduan dua budaya. Di mana di sini ada budaya Melayu dan ada budaya Jawa. Iya. Kegiatan munajat
minggu kemarin sudah kita laksanakan malam ini manakib. Apa nama dia? Manakib. 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 Jadi pertanyaan ini sebenarnya kan pasti akan menjadi ilmu bagi kita dan bagi orang yang akan mendengar atau menonton video ketika nanti di-share. Ini yang perlu kita kaji malam ini, yang perlu juga harus ada jawaban-jawaban dari kita semua yang hadir, termasuk para tokoh lah, termasuk saya, Pak Anjang, Pak Cik, dan Pak Muhaimin, Mas Astro. Pertanyaannya itu gini, kita kan ibaratnya macam kami-kami yang muda-muda ini ya, kami ini dulu tuh pernah mendengar yang seperti ini. Setelah itu redup, ya kan? Di umur saya 3 tahun, 4 tahun saya mendengar manakib dan munajat ini. Begitu sekarang umur saya 49, 48, ingat ikut lagi dengan ini ya kan, baru mengingat yang di masa kecil dulu iya. Ini dulu yang dibawa sama orang tua. Nah, pertanyaannya itu gini Pak Muhaimin. Apa yang menjadi masalah, menjadi penghalang hingga manakib sama munajat ini seolah-olah timbul tenggelam gitu? Nah, inilah yang kita butuh jawabannya. Jadi kalau kita lihat itu ya Pak dia, barang itu tidak tenggelam, cuma dia bedanya kan, beda caranya, dia beda bunyi ya Pak ya. Tapi pujian itu satu tujuannya. Ya, karena apa tadi? Selain Allah, kita percaya dengan malaikatnya yang Allah cipta tadi, kan gitu kan? Berarti para wali dan sebagainya. Itu yang disebut oleh Pak D tadi kan. Kita sih bilang si Abdul Qadir, hanya si Abdul Qadir saja, tidak ada tambahannya lagi. Kan gitu kan? Padahal kita tahu beliau itu apa. Kan gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa anak-anak sekarang itu kita lihat seperti dia hilang kepercayaan. Dia buka di handphone itu, dia cari guru mana saja, cara bagaimana cara. Tapi dia hanya cari, dia tidak mempelajari, tak mengamalkan. Maka itulah susah. Tapi kalau dia mencari, dia belajar, dia amalkan, baru dia merasakan yang mana bagus. Kan gitu. Nah, jadi kalau dia dah tahu apa pencarinya, apa pencari bunyinya, kalau tak lari daripada malaikat itu, maka boleh diikuti. Kan gitu. Tak lari daripada malaikat, tak lari daripada kitab, tak lari pada Rasul, apa pula takut? Yang gitulah hari itu yang tak boleh. Kan gitu kan? Tak puji yang apa kata Allah tadi. Setelah percaya aku, percaya malaikat. Berarti kan malaikat-malaikat itu kan, itulah para wali, termasuk mereka tuh. Kan gitu. Kenapa? Padahal malaikat itu kalau kita tengok di kanan kiri kita tak nampak. Macam mana bentuknya? Tapi para wali dia nampak. Apa dia? Begitu meninggal, Allah berikan derajatnya. Salah memuji dia, kata dia. Inilah yang kita tadi, mereka itu pada dah tahu. Dari mana mereka itu? Dari akul Adam juga dengan Hawa. Kan gitu. Masih waktu zaman Adam itu, zaman Nabi itu, tak dilarang memberi Fatihah kepada siapa saja. Tak dilarang. Maka kata Rasulullah, kalau pesan guru saya, apabila dunia ini nanti setelah aku tidak ada, yang aku boleh belum tentu umatku boleh. Yang aku tak boleh, umatku boleh. Agak gitu kan. Tapi tak pakai, sabda itu tak pakai. Pakai hadis, firman ya Pak dia. Itu sabda tak mau pakai. Kenapa dia tak pakai? Benda yang nyata tu tak mau dipakai. Yang susah-susah digali-gali dekat Al-Quran dia cari deh. Sehingga dia tidak bisa masuk ke ruangan itu. Macam kita umpama adakan ini kan. Ini tak ada hadis nih. Nah, itulah yang salahnya dia tadi. Padahal hadis itu banyak yang dilewat dia. Tapi dia tak paham, karena itulah tadi. Dia hanya mencari, menengok. Tak belajar, tak mengamalkan. Apabila dia belajar, dia mengamalkan, baru dia tahu. Ibarat kita tadi, udah dibuat ibu-ibu ini makanan, kita makan. Baru kita tahu kan. Macam mana mie itu rasanya, macam mana nasi kuning itu rasanya, macam mana ayam itu rasanya kan.
barulah kita tahu. Tapi kalau kita nengok aja, tak ada arti, kan gitu. Nah, lucu hidup itu kalau begitu saya bilang. Saya ada Bang. Ya, Dari awal ke sini ini menurut saya di sini ini getarannya beda. Jadi berangkat dari pantun ayah tadi ke kampung kering jolok buah, ini kan Pak. Buah jatuh dimakan di sini. iya, Seandainya tanah nggak bertuah, nenek leluhur apa ayah tidak pilih di sini. Ini alasannya iya, apa pilih di sini? betul. Memang betul Karena tuh. di sini ada makam Iya. dan sebagainya. Pasti ada alasan. Iya, maka itulah apa yang kata Hiruni tadi Pak. Dulu datuk saya itu sebelah mama itu namanya Tuk Daud. Kemudian orang tua saya Hasnan, bapak. Bapak Hasnan tuh Bakar. Bakar tuh Abbas, kan gitu kan? Nggak pernah duduk sini. Kenapa tak pernah duduk sini? Padahal orang-orang tuh hebat dulu. Dia tak mau kampung ini ahli waris tak duduk sini. Nah, begitu. Setelah meninggal Tuk Daud, orang lain yang duduk. Jepang duduk sini, Cina yang duduk sini, buat spekung tuh Pak De. Atas. Iya. Nah, di atas itu dibikin spekung itu emas betul. Tapi peganglah ambil, tak bisa berjalan kita, tak bisa jalan. Nah, itulah tadi. Inilah kelebihan Kampung Teri. Ya, maka itu Cina itu bilang, bukan emasnya Pak kata dia. Bukan sholatnya kami kata dia kan, tapi kampung ini luar biasa. Apa yang kita minta memang jadi dia bilang. Dia bilang gitu. Karena emas itu dipegang nak jalan tak bisa jalan. Taruh lagi kan, baru nampak jalan. Coba. Kalau yang makam siapa? Terate. Itu menurut pengetahuan ayah. Nah, itulah tadi kita karena kita tadi kan di Melayu ini tadi tak mencari siapa nama dia kan. Cuma dicari siapa namanya tuh. Kan gitu kan. Jadi maka itu tak ada gelarnya tuh. Kemudian kenapa namanya Datuk Haji Ternate? Kalau kita pikir Datuk Haji Ternate kan orang Ternate jadi. Tapi mereka itu menghilangkan jejak Pak Den. Jangan sampai orang kenal. Jadi dia nih tadi Sultan ini punya keturunan tadi satu di belakang ini, satu di Singapura. Dia katakan apa? Keramat Tanjung Pagar itu anak Sultan Batam, di Bintan. Kemudian Sultan Bintan itu rumah di Bukit Batu itu ada Pak Dek. Tapi dua makam di belakang mereka tak pernah tahu. Padahal yang jaga tuh dari awal tuh turunan dia. Umpama tadi bapak saya jaga, kemudian bapak saya tak ada saya jaga kan. Tak tahu makam Sultan. Coba. Tapi dengan kelebihan Fatihah tadi, zikir yang kita buat, selawat yang kita buat, kita bisa kenal Pak Dek. Begitu saya sampai ke sana, saya jadikan istri saya tadi orang Bintan, saya amalkan itu. Datang beliau tuh. Ini yang pada malam hari saya cerita. Baru saya tahu. Begitulah dia tadi kan. Hanya saya tidak tahu tadi Sultan itu apa kelebihannya. Dari pedang, dari apa senjata. Sekali ditengok ke di badannya tuh, tak ada Pak Dek. Tak ada benda. Cuma di sininya. Itulah tadi. Karena dia tadi, amalan ke dalam itu, betul-betul Allah akui. Maka dia tak boleh nyebut yang tak betul. Maka dia bilang anak cucu itu kata dia kalau saya sebut jadi batu ya jadi batu. Jadi gunung ya jadi gunung. Jadi dia bilang tengok di dunia ini batu yang banyak bertimpu-timpu itu dari zaman dulu orang-orang sakti dia bilang yang tak boleh sebut sembarang dia sebut. Itulah banyak yang terkorban macam itu. Dia bilang gitu. Maka itu dia tadi menghindarkan diri melihat anak cucu itu dia bilang tak pandai menjaga keturunan. Dia bilang gitu. Kan Sultan itu kan keturunan mulia. Jadi begitu dah keturunan berapa pun masih tak boleh cakap sembarang. Kan gitu. Maka itu terjadilah orang Bintan itu Pak De. Kalau meninggal itu, saya pernah bertanya dengan Pak Ustadz Muhammad Asrori. Kalau namanya meninggal ini kan kalau jam 1 Allah katakan tuh tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang Pak De. Tetapi kalau keturunan orang-orang itu Pak De, dia bisa bersambung tuh Pak De. Tak jadi mati. Tuh kan gitu. Lucu jadinya kan. Jadi begitu kita cari, baru kita tahu bahwa leluhur-leluhur kita ini yang sudah ahli ibadah itu, memang dia terus berjalan seperti kita di dunia ini.
mencari anak cucu mereka supaya memberikan kesadaran. Itu sebenarnya Pak De. Jadi kalau Bentan itu yang tadi dia banyak dosa, mereka hukum dulu Pak De. Karena saya berlaku pada orang bapak mentua saya. Dia minta bacakan Yasin supaya cepat perjalanan itu, karena kasihan kan kalau nak buang air segalanya, mandi kita angkatkan tak boleh jalan. Kan gitu kan? Karena dah tua. Umur dah 100 berapa gitu. Jadi saya bilang kalau Yasin tadi tahu saya bukan untuk mati, untuk memberikan jalan kalau memang payah nak kembali saya bilang kan. Jadi karena banyak kali dia minta, saya bangun malam seperti ke malam saya laksanakan itu. Kemudian Fatihah khusus apa yang dipesan oleh guru, leluhurnya datang Pak De. Datang seorang kakek tua itu yang pakai sorban itu, kemudian ujungnya itu seperti topi Cina dia punya atas itu kan, 7 lilit itu. Jadi begitu dia datang, dia yang beri salam. Assalamualaikum cu. Waalaikumsalam. Datuk yang saya sebut tadi. Iya kata dia. Saya bilang dengan dia, itu bagaimana itu mama tuh. Dia minta bacakan Yasin supaya cepat berangkat karena takut saya itu dan istri saya itu bahasa Melayu susah. Nak mandi, nak buang air kan diangkat dan sebagainya. Dia bilang, kasih tahu dengan dia, yang namanya keturunan Bentan selalu bangga dengan keturunan. Tak boleh, dia bilang. Maka itu kalau dia nanti dibawa ke alam kubur, itu satu hari di kuburan itu 1 tahun di dunia. Dia bilang gitu. Maka itu tak bisa, kata dia. Bagaimana kalau dia 3 tahun di dunia? Baru 3 hari dikubur, kata dia kan. Bagus begitu, kata dia. Bilang sama dia. Percaya tak? Saya bilang Datuk, kalau saya bicarakan gitu. Kasih tahu apa yang cucu amalkan. Begitu dia amalkan pagi-pagi dia nangis dia kan. Kalau bahasa Melayu tuh, megawong dia. Kenapa mak? Apakah mak sakit? Tidak, katanya. Betul yang kau cakap tuh. Jadi macam mana? Lama dia menong kan, sekali dibunyi. Kalau bisa mintalah, tak apalah sebahagian dihukum di sana. Kata dia kan, kalau minta boleh. Saya bilang kan, tapi mak tahu sendiri kan, kan dia cakap dia. Iya kata. Itulah jadi pertanyaan loh Pak De. Sementara kalau kita lihat di Al-Quran itu kan tidak boleh ditambah Pak De. Kalau jam 1, tak boleh jam 1:05 menit ke 1 menit kan, kan gitu kan, ke belakang pun tak boleh. Rupanya baru kita paham. Betul kata Pak De tadi. Dengan kita tadi ingat dengan sih itu, ingat malaikat-malaikat itu, tak salah karena Allah berikan. Suruh kita mempercaya, ya Pak De. Maka suruh percaya itu berjalanlah amal itu. Karena dia diberikan kemuliaan Pak De. Macam kita lah berkumpul sini. Pak De diberikan Allah tadi kelebihan. Kita percayalah dia. Supaya memimpin kita. Supaya kita paham dengan apa yang dia ada. Akan gitu Pak De. Setelah itu baru kita berpikir macam mana harus kita belajar dengan dia. Kalau saya jawab pertanyaannya itu Pak Lurah itu orang-orang tua kita ini orang pilihan, wali mastur kalau istilah agamanya, wali mastur, wali yang tersembunyi. Beliau itu punya kedudukan yang lebih. Kita ini ingin bergabung dengan rombongannya para wali ini kan. Ya wajar kalau masuk ibaratnya masuk ke kelas yang lebih tinggi VIP itu kan pasti kosnya kan mahal. Kita harus berjuang kan begini malam-malam berkumpul. Biasanya kalau di rumah Mbah Satrio itu jam 12 baru mulai Pak Cik. Iya. Berat kan? Iya. Ya memang berat. Kalau mau ikut golongan orang-orang itu bayangkan. Syekh itu orang yang tersembunyi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dekat dengan Allah itu dia menyendiri, bahkan tak mau dikenal rame-rame kan. Tapi kita harus berusaha untuk ikut rombongannya, para wali, para nabi itu kan rombongan, karena penjelasan dalam Al-Quran itu nanti masuk surga itu enggak sendiri-sendiri, berombong-rombongan, berkelompok-kelompok.
Kalau masuk surga makanya jangan sendiri, ajak Iya. kawan-kawan kan gitu. Iya. Nah, diceritakan dalam kitab Usfuriyah itu nanti di Yaumul Akhir itu di padang mahsyar itu berpisah itu orang yang ya golongan rompak ya sama rompak lah. Oh, iya. Golongan penyamun sama penyamun lah. Iya. Iya. Dia berpisah di gerombol-gerombol gitu. Kalau ayatnya kalau nggak salah saya ingat itu wasiqul ladzina amanu fil jannati zumaro. Ya. Wasiqul ladzina amanu akan digiring orang-orang yang beriman itu masuk ke surga fil jannati zumaro secara rombong-rombongan. Jadi kalau mau ke samudra jangan takut gelombang, Iya. kan gitu. Iya. Kalau mau masuk surga carilah rombongan, Iya. kan gitu. Patutnya gitu ya. Jadi tak. Lama-lama Melayu juga. Jadi Pak Ji ya. Masuk lari. Ya kalau mau masuk rombongan Ya. kita, rombongan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, mari kan gitu. Ini otodikdak pula ini, kamu nggak tahu ini tiba-tiba jadi pula. Iya. Udah minum air kampung teri. Iya. Hafal dia. Jadi ya ini Ya. ini Alkisah ya. Konon ya kan. Iya. Yang menjadi bahan pertanyaan awal daripada Mas Heru tadi bahwa setelah duduk sering keluar masuk di teri ini dirasakan bahwa teri ini mempunyai getaran yang luar biasa. Artinya mungkin bagi yang hatinya lagi rungsing itu ya kan begitu masuk di teri ini jadi tenang, jadi senang gitu kan ya. Nah, dikaitkan dengan Datuk Haji Ternate ini ya, pasti ada hikayat-hikayat yang di masa dia hidup. Nah, ini yang mau digali nih ya sebenarnya oleh Mas Heru nih ya. Nah, kira-kira menurut yang ayah tahu nih ya, macam mana sejarahnya Datuk Haji Ternate itu dulu tuh di masa hidup? Jadi kalau ayah ini nengok langsung memang tak nengok dia kan. Yang nengok itu kan bapak punya bapak. Ya. Yang zaman mereka itu yang ketemu kan. Jadi kehidupan Datuk Haji itu menurut mereka dia paling senang dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu ketemu dia, kemudian ngajak berjalan kemana saja dia pergi. Sampai azan pun orang dia tak balik tuh. Selagi anak tu tak mau balik. Itulah. Itu kepahaman itu luar biasa. Sampai apa kata istri dia, kali dia balik, kalau lah macam ini bang, setiap hari kata dia kan, apa nak kita makan? Kenapa kata dia? Nak beli dengan apa benda itu? Kata dia kan. Oh gitu. Sebenarnya kata dia Allah tu semuanya diberikan. Dia bilang gitu. Semua diberikan. Tak ada yang susah. Cuma kita ni takut kata dia kan. Takut kita ni salah guna. Dia bilang gitu. Jadi kata isteri, maksud abang, kalau daun kayu tu bisa jadi duit tu. Kata dia kan, cuba ambil daun kayu tu. Tadi apa-apa dia gosok-gosok dia gini. Pergi belanja dengan Cina. Tu memang apa dia? Begitu sampai ke tempat Cina, ini pasti ni kata dia. Tu Datuk Haji tu punya kerja kata dia. Simpan baik-baik kata dia. Cakap dengan keluarga dia. Simpan baik-baik. Kalau Datuk Haji punya ni tak ada bikin susah orang kata. Makin senang orang dia. Memang betul. Tapi kan dia bilang tadi, tak boleh kita gunakan itu terus. Kata dia kan, gara-gara anak tak mau ngajak balik, dia tak balik. Dari pagi sampai petang. Kalau bahasa kita Melayu kan, apa nak kerja? Tiap hari je buat budak-budak je. Ikut saja ke mana nak pergi budak. Dengan ini ya Pangeran Sambo nyambung. Kalau Pangeran Sambau itu dengan Datuk Haji ini sebenarnya ada hubungan dia. Kan dulunya kan banyak lanun di kawasan Batam ini kan. Termasuklah di Sambau kawasan itu. Maka mereka itu tadi yang dijaga laut itu. Dijagalah laut itu kan.
Jadi mereka itulah yang menghapuskan lanun-lanun itu. Sehingga lanun tetap berani naik. Ya. Jadi satu Datuk Sambau yang dibelian itu namanya Datuk Uyub dipanggil orang. Datuk Uyub ini cicit dia nih. Yang tepi bapak nih. Hamzah ini. Jadi anak yang ada itu satu mamaknya bapak dia nih tadi namanya Leha. Satu namanya Kalipah, tinggal di Bengkong. 2 orang perempuan itu tinggal. Dialah yang menyampaikan tadi cerita kenapa kampung sana dinamakan Berlian. Kan di waktu penjajah itu kan Jepang itu kan jahat Pak De. Tak boleh nengok perempuan. Kan gitu. Tak mau tembak. Inilah kerja dia. Begitu naik ke sana, apa kata Datuk Uyuk itu bilang dengan macam kita di kampung ni, saya lah bilang kan, kalian tutup rumah-rumah kalian, jangan ada yang turun, kata dia kan, tutup, dia Datuk yang ke bawah, gitulah kisahnya. Jadi begitu sampai dia bilang selamat datang Datuk, dia bilang gitu. Jadi naik gitu Jepang, dia bilang Tuan boleh naik, tapi mohon jangan diganggu perempuan. Dia bilang gitu. Begitu naik langsung dia angkat senjata dia gitu kan. Ini tak koyak nih Pak De. Apa lagi badannya? Ini aja tak koyak. Asap badan dia kan. Tak puas hati dia ambil apa tuh pisau ya kalau bahasa dulu tuh ya. Pasuk dekat ujung senjata nak congkel mata dia. Taruh begini jadi abu dia. Ini bukan manusia hantu kata dia. Dia sembah dia untuk itu pula. Ampun kata dia Datuk kata dia. Baliklah kata dia. Dia bilang gitu. Ini dia yang menyampaikan dengan anak cucu dia. Begitu dia balik kisahnya tadi, turunlah anak cucu karena dengar bunyi itu tadi kan pasti Datuk sudah mati. Sekali tengok cegat lagi dia kat pantai kan. Apa kata yang kat kampung tu? Kenapa Datuk biar dia balik? Kan Datuk kan ada ilmu campak aju batu kerikil tu di tengah laut tenggelam dia. Bagaimana batu tu apabila di tengah laut pasti tenggelam. Kapal tu. Itu dia punya ilmu dia kan. Buat apa kata dia? Allah tak suka menghukum orang tu macam itu. Cukup memberitahu jangan berbuat kejahatan. Itulah nama dia sehingga di kampung itu dinamakan Kampung Berlian. Jadi sejarahnya itu. Jadi dia tu dengan keramat yang ada di Berlian itu satu perguruan. Guru dia ni yang kita tak tahu. Apakah Datuk Haji Ternate? Apakah di Berelang sana? Ini Allah Alam. Ataupun Datuk Sambau. Jadi sumpah. Kata guru dan anak murid dia tadi, yang 2 ni tadi, satu Tok Uyub, satu Datuk Siak, orang Siak sana. Dia bilang kalau Uyub meninggal dulu, maka timbul makamnya di Siak. Sumpah di depan guru dia. Kalau kata si orang Siak tu, kalau aku meninggal dulu, aku akan timbul di Berlian. Memang betul ditimbul Berlian, Pak. Jadi, saya kata Pak Din tadi, Allah tu berikan, dikabulkan. Kalau nak kita fikirkan, macam mana lah, hanya memuji-muji sih, kan gitu, memuji-muji malaikat. Tapi jangan, karena itu kecintaan Allah yang luar biasa diberikan. Rasul aja peringkat keberapa aja begitu tinggi darjatnya. Kan gitu kan? Sampai ada yang mengatakan kekasih Allah. Ada utusan Allah, kan gitu. Luar biasa. Jadi ada orang dari Belitung itu. Jadi dia ni macam hilang akal ya Pak De. Kenapa Allah itu tak adil katanya. Dia bilang gitu kan. Hidup susah terus nih, kata dia kan. Saya bilang kita diberikan ujian tu pasti nak dinaikkan pangkat kita, darjat. Saya bilang kan. Tapi kita tak pernah ngamal. Macam mana nak dapat? Saya bilang kan. Ibarat kita lah duduk kebun besar, tanah bagus, semua lengkap kan. Tapi tak ada tanaman yang kita tanam. Apa yang nak kita dapat pada ya? Nyokomeng pun tak dapat. Kan gitu kan. Inilah. Jadi saya bilang Allah itu maha adil. Tidak karena Muhammad kita tidak ada di dunia ini. Coba Pak De, ini dah jelas. Padahal kata-kata Allah itu saya bilang kalau kita lihat ini, kata-kata sabda saja. Tidak karena Muhammad tak kucipta dunia ini dan isinya. Bahasanya ringan saja saya bilang, tapi jelas hidup kita.
Maka itulah saya bilang, kalau kita merasakan adanya Muhammad pada diri kita, sebab kita tadi Muhammad ada, anu Muhammad ada sebab kita ada, maka ikutilah beliau tu kan. Beliau tu tak minta kekayaan, hanya pujilah kata dia. Puji Allah, Allah puji dia. Kan gitu kan? Maka tak salah kalau kita muji dia. Jadi apa pun yang kita ikut di dunia ini, yang kata Pak D tadi, rupanya si Abdul Qadir dan si yang lain kan, kita patihakan. Jadi Pak Andi Merdeka tu Pak D, dia pesan dengan saya, setiap solat jangan tinggalkan kaum muslimin. Di muslimin, muslimat, mukminin, mukminat itu saudara kita di dunia inilah kita bina. Kita bisa nampak kata guru itu nanti apabila kita dah yakin, kita nampak kita berkumpul. Macam kami lah sekarang dengan Pak D kan. Itulah yang saya katakan kan, datang kemari itu kan nyambung kasih kita. Karena kasih sayang inilah maka bersambung. Gitu. Jadi orang yang tak paham, dia selalu mengatakan apalah. Kan gitu kan? Buang waktulah. Kan gitu. Padahal benda yang bermanfaat tapi dia tidak dapat rasakan. Saya dulunya macam itu Pak D, belajar tu berfikir-fikir kan, apa nak kita dapat ni? Tetapi apabila guru pesan kita amalkan baru kita tahu manisnya iman itu. Jadi iman ini luar biasa. Jadi iman itu saya kata dilaksanakan ya Pak D. Kalau kita percaya Allah tu, apa perintahnya? Percaya malaikat, apa perintahnya? Kan gitu. Percaya kitab, apa perintahnya? Supaya jelas kan kerja kita. Lengkap. Ada satu di belakang Padang itu Pak D. Namanya Pak Lasongko. Jadi dia tadi nama dia mungkin ada nama yang lain. Tapi dia tadi kecuali nak tidur saja tongkok dia bertanggal. Pun itu pun tepi bantal itu. Tongkok itu. Dia bisa nanya malaikat maut itu. Itulah saya tak dapat itu Pak D. Tak sempat belajar dia meninggal kan. Sebab apa? Ketika itu saya keracunan makanan yang mengeluarkan darah banyak. Kemudian dulunya Batam ini kan rumah sakit tak ada seperti sekarang. Awak brus dan segalanya alat lengkap kan. Belum ada. Ada dekat Simpua satu. Dia mau coba pula, mau belah kan. Saya bilang kalau doktor, saya tanya berapa persen orang-orang keracunan ini Bapak operasi, Bapak bilang mau coba. Oh tak boleh Pak, saya tak mau mati tu belah. Saya bilang kan, mati utuh aja. Itu saja. Gitu. Maka lari ke sana, ke belakang Padang. Lari ke belakang Padang, karena ibu saya tadi orang Buton, namanya Arsad, Arsad. Karena dia tadi kenal dengan itu Pak Lasongko itu. Saya pergi saya dua dengan ibu saya, dia sendiri di rumah itu. Saya bicarakan tentang sakit saya. Begitu saya cakap, dah tahu. Dia bilang gitu kan, kamu ini dah parah betul. Karena pendarahannya dah banyak betul keluar. Dia bilang gitu kan. Cuma saya ini masih ragu. Menghitung-hitung kalau kita bahasa Melayu, mungkin kata dia, saya ngobat yang sakit baik, yang ngobat balik. Dia bilang gitu kan. Kalau lagi itu saya bilang, tak usah diobat lah saya kata kan. Bukan gitu kata dia. Kalau kita langsung putuskan gitu, berarti kan belum ada usaha. Dia bilang gitu. Jadi saya bilang, maksud Bapak, kita tanya dulu dengan malaikat maut. Kalau saya ngobat Pak Seno, kemudian Pak Seno sembuh, saya meninggal, kalau itu memang perjalanan mati saya, ikhlas saya. Itu jawabnya Pak D. Memang betul Pak D. Begitu ngobat saya, hari pertama sampai ketiga, hari ke-4 sampai ke-6, hari ke-7 sampai ke-9, dia bilang apabila 9 hari datanglah bawa asam dengan garam. Biasalah kan, apa kata kalau Melayu, pengeras, kayak gitu kan. Padahal itu macam pantun juga tuh Pak D. Karena asam garam itu kan, laut kita di Belanga tu baru ketemu ikan tu kan. Ikan di laut, ketemu kat situ. Kan gitu. Jadi, begitu saya datang sampai ke sana jam 1, dia meninggal jam 10 pagi dia kebumikan Pak D. Padahal dia kasih tahu, seandainya saya panjang umur, dia bilang, ada 3 yang saya mau kasih sama Pak Seno. Pertama, kalau nolong orang itu rasa berat,
Tanya dulu malaikat itu. Kalau itu perjalanan kita ikhlaskan, kata dia. Cobalah orang itu. Keduanya dia bilang, hidup ini ada tanda-tanda yang kita harus pegang. Dia bilang gitu kan. Rupanya tak dapat semuanya. Kan dia dah meninggal dulu. Inilah. Rupanya bisa ditanya. Yang nanya itu yang dia tak habis kita fikir kan. Yang macam mana? Jadi namanya Pak Lasso. Kalau saya dengar cerita Pak Seno, sebenarnya Jawa sama Melayu ini tak beda jauh. Kalau Gus Dur, ajaran Gus Dur ini benar-benar, Gus Dur itu kan di dunia dikenal ya. Sampai sekarang ini makamnya itu yang berziarah bukan hanya orang Islam, orang Cina pun ziarah ke makamnya Gus Dur itu. Iya. Gus Dur itu, kalau Gus Dur cerita itu, kita ini harus bersyukur. Jadi orang Indonesia yang beragama Islam. Orang Jawa yang agamanya Islam. Orang Jawa dulu, bukan Islam dulu tapi Jawa baru belakangan. Orang Jawa dulu yang beragama Islam. Orang Melayu yang Salam. Orang yang Melayu yang beragama Islam. Itu. Jadi kalau di Jawa itu ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Bonang, ada Sunan Giri, ada Sunan Ampel. Cuman memang tak terputus. Sebenarnya sama. Kita ini sama sebenarnya. Satu rombongan. Jadi kalau kita ketemu di sini sebenarnya satu rombongan. Memang betul Pak De. Begitu anak saya cerita itu tempoh hari kan, di tempat dia itu kan ada pertemuan bukit apa namanya, kampung tempat pertemuan mereka itu. Bukit Pesagi. Pak Muria, Muria. Di situ baru saya terpikir betapa mulianya. Mereka itu berpikir bagaimana tentang dunia ini supaya aman dunia. Apalagi kalau kita lihat di dunia ini contohnya nyata Pak De. Kan dulunya Batam baru dibuka, ini yang turun ke Batam ini kan Pak Windu Wijaya. Pak Windu Wijaya itu dia berteman satu sekolah itu, kemudian dia mengambil jurusan kuliah. Dia di bagian agama Pak Windu ini, yang kawan dia tadi sarjana ekonomi. Begitu perjalanan dia berjalan setahun aja Pak De, memang memiliki harta banyak. Mobil banyak, rumah mewah. Tapi setahun kemudian Allah berikan stroke, makan tak bisa. Barulah timbul bahasa tadi. Dia bilang sama Pak Windu Wijaya, rupanya kamu yang benar. Saya dulu mengatakan apabila ekonomi kita sudah mapan, semuanya kita bisa laksanakan perintah Allah. Rupanya saya digagal. Dia bilang, maka saya dihukum. Makanan dia itu Pak De, ambil air, kan daun yang kalau kita pegang langsung kuncup ada duri itu. Kami bilang semalu. Putri malu. Putri malu ya. Itulah. Selama kurang lebih setahun, hanya direbus itulah dengan garam. Jadi benda-benda yang mewah itu tak bisa buat apa lagi. Apa lagi nak buat? Akhirnya dia ngambil keputusan, anak-anak dia itu suruh cari itu Pak Windu itu di mana. Datangnya Pak Windu dibagi harta itu. Harta perusahaan dia itu sebahagian untuk anak yatim piatu, sebahagian untuk anak dia dengan istri dia. Kalau dia ini tak boleh makan apa-apa lagi, tinggal air itu aja. Bayangkan. Kalau kita fikir Pak De, kan sayang. Nak beramal udah payah. Mulut dah bengkok-bengkok gitu kan. Terus punya kerja kayak gitu. Tinggal hati saja. Alhamdulillah lah, kita kalau orang itu makan malam tak boleh Pak. Kalau kita makan malam biasa. Malam-malam makan. Tapi berkah. Saya dulu masih kecil, ya itulah makanannya berkat-berkat kayak gini lah. Bapak pulang acara, dapat berkah, makan sama adik. Situlah baru kita merasakan nikmat yang kekal ini. Nikmat mensyukuri. Kemudian mensyukurnya rupanya banyak caranya Pak De ya. Selain sholat,
Selain kita puasa, selain kita memberi sedekah, rupanya banyak jalan yang besar betul manfaatnya. Iya. Mungkin karena waktu juga Waktu, tak ya. mengizinkan kita kan, kami kesian juga nggak Pak De. Kalau dia layan-layan, Pak De tak dapat balik. Mungkin ada waktu nanti, dikasih tahu anak saya aja, kalau saya sehat saya datang. Mungkin saya bilang ini karena saya pikir ini ujung-ujung perjalanan. Nah, supaya apa? Yang nanti anak cucu saya tadi, oh rupanya orang tua saya suka yang semacam itu. Nah, kan ada bahasa amanah itu ya, Pak Ustadz. Apa yang ayah suka, kalau bahasa bapak, bapak suka, kamu teruskan. Selagi benda itu manfaatnya besar. Nah, macam itu. Tapi yang tak suka, jangan lakukan. Jadi kalau kita nih Pak De, sumpah ada. Kalau bapak kita, mak kita bilang gini, yang aku minta kau jangan sekali-kali menjadi orang yang tak berakal. Minum-minum tak bagus itu, rampok-rampok barang orang, nah itu memang dilarang deh. Apalagi merusakkan anak istri orang, itu memang dia kasih tahu dia. Karena dia bilang, tak akan kami ampunkan. Nah, itu bahaya dia bilang. Tapi betul Pak De. Nah, itulah yang saya ceritakan. Nak pergi merampok ke Malaysia sekali berdiri ke depan. Nak bisa bergerak gitu Pak De. Baru itulah saya tahu. Maka itu rupanya sholat ini apabila kita terus tak putus Fatihah kita yang dengan mereka, tak boleh kita buat salah Pak De. Langsung dia depan kita. Kali rupanya ke depan tu kalau nunjuk itu langsung ini hilang nih. Tak ada rasa semua nih. Langsung kita telepon lah ke situ. Nah, jadi nak buat apa? Apa benda kita nak buat? Jadi begitu saya sudah umur sekian ini, semuanya perjalanan itu saya temu Pak De. Nanti dia bilang kau banyak yang menggoda kau, tapi kau berikan jalan, jangan sekali-kali kau rosakkan mereka itu. Dibilang gitu kan? Betul Pak De. Ada yang nawar, tak apa Pak Seno, biasa kalau kawin dua kan. Saya bilang masalah, betul loh cakap orang tua nih. Luar biasa. Kecuali istri tidak ada dia bilang. Meninggal kan? Boleh. Kalau tidak jangan dia bilang. Kenapa dia bilang? Karena aku ni perempuan, ini mak-mak ni. Aku tahu benar kata dia. Apabila kau lakukan salah itu, menderita aku nih. Dia bilang gitu kan? Kita itu yang paling takut saya tu Pak. Jadi rupanya amanah orang tua ni kita ngeri. Karena dia sumpah kan? Jadi sumpah dia, bahaya. Kalau tak amanah tak apalah. Alamak kata saya. Jadi saya bilang dengan yang ngasih tahu saya kan, bukan begitu saya bilang dek. Hidup ini yang betul-betul kita ini patuh dengan ibu bapak kita. Kalau dia memberi amanah kita tak boleh langgar, tak boleh. Sekarang kita cari saya bilang keindahan dunia. Tapi di sana bertemu dengan dia sudah tidak memberikan ampun dan maaf. Amal bagaimana nak masuk surga? Saya bilang gitu. Nah, ini yang kita takut. Nah, jadi adik itu tentu orang tuanya berpikir anak aku sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana hukum dan sebagainya. Apa tujuannya? Supaya lebih baik hidupnya daripada orang tuanya. Nah, mungkin kalau kita tahu saya bilang mereka tak makan, tak minum, tak tidur, nah hidupnya kita. Kan gitu kan? Nah, tapi kalau kita dah jadi orang tua ni lah tak boleh ngelak lagi Pak Adik. Tahu kita, oh beginilah bapak dulu. Nak hidupkan anak tu bagaimana. Tak kita jaga, habis makan dia semut. Dia makan apa? Ini nyamuk, kan gitu kan? Coba. Baru kita sambil bekerja berpikir Pak Adik, kadang-kadang jatuh air mata kita kan. Tak salah. Nah, kalau orang tua itu tadi memberikan lagangan karena sayang deh. Jadi kalau kita dah beri lagangan kita tak sayang juga, hancurlah kita. Hancurlah dikerjakan dia. Sampai ini bapak mentua dia ni kan berapa? 3 bini dia.
3 isteri dia muda-muda. Jadi dia bilang, bagus ini ada ilmunya. Jadi saya bilang, saya diamanahkan ibu bapak saya ini susah jadinya. Susah. Kalau dia tak ampunkan, tak redha, saya bilang, apalah jadinya. Saya bilang, 10 pun saya dapat sehingga di dunia ini, apalah. Saya takut itu, saya bilang. Bukan tak boleh, saya bilang. Tapi melanggar itu yang susah. Saya punya adik itu, Pak. Iya. Punya adik itu suka seni kan. Berseni lah. Warung seniman yang dekatan itu adik saya itu. Dia suka seni apa, bikinlah patung, beli cetakan dari Mojokerto sana. Begitu mama saya datang ke sini, marah-marah mama saya kan. Iya. Nah, saya bilang sebenarnya patung ini kamu bikin tak apa, yang penting nggak kamu sembah. Nah, tapi aku nasihatin adik ini, kamu harus ngikut mamamu. Mamaku juga kan, kamu ikuti apa kata mama. Saya gitu. Jadi kalau ini ngomong Pak Cik, karena udah malam ya. Kalau cerita saya senang sebenarnya sama tapi karena kawan-kawan ibu-ibu sudah sibuk tuh. Jadi saya cerita dengan bapak untuk dia nangis dia. Ada tak orang tua kita pesan dia? Oh, baru dia bilang, iya ada. Bahaya juga ya kata dia. Itulah. Kayaknya udah malam. Kalau orang Jawa bilang sumur, orang Melayu bilang perigi ya. Perigi. Kalau ada panjang umur berjumpa lagi. Iya. Ya pada berpantun pula saya jadinya. Ya, betul itu. Betul ya. Karena dia sebut. Jadi saya berpantun terus nih. Memang betul itu, ada Pak Heru dibilangkan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang ketemu lagi. Betul dia itu. Tapi diambil singkat aja.